Halo user. Halo, Ya, silakan. saya dari Bunda. Dari Buddha. Terus kesini mau ngapain? Allah itu pernah melihat. Allah pernah melihat. Allah maha melihat, bukan pernah melihat. Kenapa disembah tapi tidak melihat? Apa lagi? Udah makan kau? Kapan? Katanya Tuhan, tapi kan tidak pernah menampakkan diri. Tuhan mana yang pernah menampakkan diri? Tuhan kau? Pernah kau tengok Tuhanmu rupanya yang pernah menampakkan diri itu? Kayak mana bentuknya? Pernah kau melihat Tuhanmu rupanya? Seperti mukanya Adam. Kayak mana muka Adam? Tahu kau? Pernah kau tengok? Jangan kau bilang mirip muka bapakmu loh. Gini Uni Rifa, Tuhan itu menciptakan manusia dengan segambar dan serupa dia. Kau Buddha, ngapain kau kutip kitab orang Kristen, penipu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapak apa? Aku nggak ngerti. Maksudnya bapak ini nyuruh kami apa? Suruh kami beli vitamin. Bapak beliin lah kami vitamin. Iya, Bapak suruh kami beli madu, beli madu. Itu. Kalau bapak suruh kami beli baju, beliin baju. Ya, maksudnya gini. Kelihatan lemas. Bapak mau beliin kami Kalau vitamin. bapak lihat kami lemas, beliin saya ini vitamin, madu. Suplemen Kirimlah apa. uangnya biar aku beli. Suplemen, gitu. madu, ya kan di waktu-waktu tertentu itu membantu nih Rifa. Ya Cuman udah yang tadi mana saya bilang, madu. Ya udah, beli sini biar kami minum. bukan itulah aku senangnya poinnya di situ ya. Tapi Uni aku pikir yang tadi ada Rifa Bang Nandar bukan orang-orang yang pinter. Ya. Iya, iya. Iya kan? Belajar kan.
Ya bukan orang yang bukan yang ini ya. Aku nggak nyangka sampai keluar pernyataan itu. Saya cuman menyampaikan begini, Ripa, sebagai saya penggemar Uni Ripa, Yonatan Nandar, tidak ada tendensi, ya kan. Tak ada tendensi, apalagi kita sesama Muslim. Saya sama di luar Muslim aja saya bersaudara. Apalagi. pertanyaan. Jadi nggak ada tendensi. Iya, tapi masalahnya Aku saya gini. nggak ngerti. Bapak tuh Ya, ngasih Bapak tahu ini. apa? Kan Bapak bilang, Bapak lihat kami diumpamakan seperti pemain bola, udah kecapean. Ya kalau Bapak sadar kami kecapean, beliin vitamin lah biar kami gas Beliin lagi kan madu. gitu. Jadi aku bingung. Bukan itu. Apa gitu? Kecapean itu bukannya madu nih. Kecapean itu rest. Itu istirahat yang paling baik. Ya. Pak, perasaan yang Pak, saya maksud, aku kalau poinnya di sini. istirahat Pak, Poinnya- Pak kalau istirahat poinnya di Pak, sini. ya apa poinnya Pak? Poinnya di sini Uni Rifa ya. Bang Nandar apa semua aku sempat bilang ke ini. Beliin tiket Iyalah. jalan-jalan lah kami Pak, biar Iya. kami istirahat ke Bali gitu. Ke Bali gitu bersama-sama. Ya wes lah kalau seperti itu maunya Uni cari sendiri lah. Ini Ya kalau cuma gitu nggak Ya. apa-apa, nggak usah Bapak kasih tahu. Saya bisa nggak mungkin ya nih menyiksa diri juga. Kalau Ada Bapak apa mau ini? istirahat Pak, Uni Rifa ini poinnya yang saya bingung gitu loh. Suruh healing. Apa? Saya nggak bingung. Poinnya begini ya kan. Ada Apa? time yang orang-orang tuh punya manpower tuh lebih oke. Iya kan, manpower Ya, terus 2 jam. yang Ya, itu Bapak yang bilang saya itu ke saya Mungkin gunanya untuk saya apa? timeline-nya Uni dalam Yonatan Nandar dalam berapologet, ya kan, itu bisa diatur ritme waktunya. Oh. Biar Paham, itu paham. dia Gini, yang gini. maksudnya aku. Nih gini Poinnya ini di situ. maksud Bapak ini bukan kita suruh healing, bukan. Assalamualaikum Bang Wan. Bukan. Jadi gini, nih aku udah nangkap. Siap, Waalaikumsalam Bang. Nggak Wan, ngerti, bentar. Bapak ini nyuruh apa? Enggak, Aku bingung. Gua Aku ngerti, disuruh apa? gua ngerti. Maksud Bapak SLY ini maksudnya ada timeline. Maksudnya gini, mungkin kita ini pagi, siang, sorenya nggak usah istirahat. Nanti malam lagi muncul. Ada timelinenya, jangan terus sampai malam dari pagi gitu. Maksudnya bener nggak Pak? Kita betul Nah, itu sekali, nih maksudnya, Bang Nandar. Itu timeline sekali. lah. Perasaan kita ada istirahat. Enggak, kalau itu kan aku bisa bingung soalnya kita istirahat. Buktinya kita tidur malam. Tidur malam. Pagi kita bangun. Terus siang juga kita istirahat, sore nanti gantian. Buktinya kan kita ada gitu. Enggak gini Pak. Kadang orang kalau nonton bola, karena Bapak analoginya bola ya. Kadang Bapak pas nonton bola, Bapak lupa yang main bola itu bukan Avenger. Yang main bola itu bukan Thanos. Tapi yang main bola itu orang yang bisa tua, bisa lelah, dan bahkan bisa berhenti. Jangan berharap ketika Bapak mencintai Messi atau Ronaldo, dia akan menang-menang terus. Jangan berharap begitu. Nah, ketika Bapak lihat Messi sudah mulai golnya jarang, ya itu nggak masalah, itu nggak masalah kok. Nggak masalah itu di situ, karena itu human nature, sama seperti kami. Oh, kalau dilihat sekarang kami tidak ini lagi di diskusi, itu tidak masalah itu, karena tidak ada kewajiban dalam Islam itu. Kami harus stamina-nya seperti itu terus. Tapi diwajibkan dalam Islam itu kami menjaga. Poinnya Uni ya. Boleh ya, aku ke poinnya ya biar Uni tangkap. Ya langsung aja, makanya aku ngerti. Kalau nggak aku nggak Poinnya ngerti, Pak. begini Uni, orang berapologet, Uni beredukasi dengan semua ilmu. Saya cuma takutnya itu ya kan, dengan kejadian belakang ini agak terpleset Uni. Itu yang aku khawatirkan. Oke, saya jawab. Poinnya di situ Pak, aja. Saya jawab ya. Seseorang itu tidak mungkin tidak terpeleset, Pak. Apalagi dia berjalan di jalannya licin. Berdebat di diskusi lintas agama ini berjalan di jalannya licin loh. Mustahil, Pak, nggak terpeleset. Itu pasti itu. Tapi ketika kita terpeleset, maka di situ kita akan tahu orang yang melihat kita berjalan di sebuah tali, dia lihat kita jalan di sebuah tali yang kecil, dia tahu dia tak mampu jalan di jalan itu. Pas dia lihat kita jalan menyeberangi itu dan kita tidak jatuh, dia tepuk tangan. Mantap Uni Rifa. Tapi ketika kita jatuh lalu dia mencibir, menghina, disitulah orang yang berjalan itu diajarkan bahwa pujian pada saat itu dinamis. Jadi sebenarnya terplesetnya seseorang mengajarkan dia supaya dia bisa bangkit waktu sakit. Ketika dia jatuh, bangkit, mengajarkan dia cara bangkit. Dan bahkan dia menyadari bahwa pujian dia waktu dia berhasil itu tidak kekal. Jadi tidak perlu berbangga diri dengan pujian. Karena suatu saat kau terpleset, orang yang memuji kau bisa mencibir kau. Nah, saya justru gini Pak. Kita ini human being, natural kita ini ada. Jangan berharap para apologet tidak terpeleset. Wallahi tidak mungkin, tidak bisa. Tak mungkin. Ini perdebatan yang bahkan Rasulullah katakan, jangan berdebat walaupun kalian benar. Kenapa? Tentu Rasulullah dan Allah lebih tahu bahwa apa potensi kalau kita berdebat. Tapi ketika ada orang yang walaupun dia berjalan di atas tali kecil dia tidak jatuh,
Tidak apa-apa tepuk tangan, tapi ketika dia jatuh kalian mencibir dan menghejek dia, berarti itu pembelajaran buat dia bahwa tidak penting dipuji ketika kau berhasil melewati tali itu, tapi yang terpenting adalah dirimu di situ ada kontribusinya, atau apa yang kau lakukan itu ada dasarnya gitu loh. Nah saya gini Pak, saya berkali-kali bilang kalau orang bermasalah dengan saya itu masalah orang itu, tapi kalau saya bermasalah dengan orang lain saya perlu berkaca diri. Saya mengambil hak saya menyimpulkan sesuatu yang menurut saya benar dan tanpa merendahkan orang lain. Orang benci saya itu hak mereka. Di yaumil hisab, pada saat tidak ada satu orang pun dizolimi, pada saat itu kan ada hari perhitungan nanti di situ. Di situ kita selesaikan. Jadi saya justru orang yang kalau jatuh pun mensyukuri kejatuhan itu. Dengan kejatuhan itu saya sadar saya manusia, tak layak saya menjadi sombong. Dengan kejatuhan itu akhirnya Allah ingatkan saya dan sadarkan bahwa orang di sekelilingmu yang pada saat kau berhasil bertepuk tangan itu adalah orang yang pertama sekali bisa meludahi kau ketika kau gagal. Jadi justru itu pembelajaran bagi saya. Nggak masalah Pak, kalau kami terpeleset itu, kami telah mengambil ini jalan ini sudah 7 tahun, saya 7 tahun, Nandar 12 tahun. Kekhawatiran Bapak itu kami maklumi, kami anggap sebagai rasa sayang. Tapi ya itu tadi, tidak bisa kita menghindari kita terjatuh kalau kita jalan yang licin gitu. Poinnya gini Uni, yang seperti yang Uni bilang itu betul sekali. Dalam setiap perjuangan itu pasti ada kerikil-kerikil atau apa, itu pastinya. Ya kan, cuman yang tadi saya cuman sedikit syarat itu bisa diterima atau enggak. Ya kan, mungkin power yang lebih kuat, ya kan, dengan perang lah. Kita mengatur strategi dengan segala kemampuannya kita. Itu yang saya maksud. Bapak mau nggak bergabung bersama kami Mesia untuk memberikan saran dan kesan daripada di internet di ini? Mending Bapak kasih kami di WhatsApp deh support insight. Pak SLY mau banget ya? Mau banget Uni. Enggak, ya udah Bapak masuk grup kami aja daripada SLY dulu. Bapak hari ini ulang tahun Bang Jonathan Nandar. Ucapin dong ulang tahunnya. Mohon maaf, saya nggak membiasakan diri ulang tahun event kepada anak-anak saya. Hah? Nah, itu kan. Bentar. Ini menariknya teman-teman. Berarti Bapak punya keputusan sendiri kan? Nah, gitu juga kami. Bapak punya prinsip sendiri, Bapak punya pilihan sendiri, begitu pula dengan kami. Nah, jadi kita sebenarnya Islam itu mengajarkan kita kalau kepada non-muslim lakum dinukum waliyadin, kalau kepada sesama Islam amaluna amalukum. Sebenarnya nggak ada masalah di sini. Cuman ketika Bapak ingin kami performanya bagus, Bapak kalau memberi nasihat di sini, pertama kita mengambil waktu untuk diskusi ini di sini terbuang. Lebih baik Bapak masuk di grup kami, Bapak di situ menjadi penasehat, biar kami dapat insight dari Bapak. Itu lebih bagus. Saya tunggu Bapak. Saya bukan anti dengan orang-orang berilmu. Saya tahu banyak yang lebih berilmu dari saya. Bergabung bersama kami, lakukan tindakan nyata, ada di belakang kami. Kalau seperti ini kan Bapak seolah-olah kan memberikan masukan nih, tapi kami tidak paham ke apa yang salah dengan diri kami. Yang menilai kami salah itu kan kayak Bapak nih lihat kami kelelahan. Saya nggak merasa lelah kok, saya nggak merasa kecapean kok, saya tidak merasa lemah kok, hujah saya tetap seperti dulu kok. Nah, kan yang merasakan Bapak, padahal yang menjalankan kan kami. Nah, jadi untuk itu, kadang kami ini para pemain bola ini betul dikomentari aja, tapi yang komentar itu belum tentu bisa main bola seperti kami. Tapi kami tidak masalah itu kok, tidak masalah. Silahkan, penonton bebas, pentyping bebas, pemberi komentar bebas. Cuman kami juga bebas gitu loh memilih. Nanti aku DM, aku juga udah ikut di grupnya Daman Almantiki, di beberapa aku juga udah coba mau ikut ya, karena emang saya punya giro dalam hal ini ya. Nggak apa-apa. Jangan. Beliau berniat baik untuk membuat kita. Enggak, saya suka loh kalau ada orang Islam yang mau mensupport apologet, apapun caranya memberi nasihat, itu saya tunggu. Tapi nasihat itu kan boleh ditolak, boleh diterima ya. Tapi kalau dalilnya adalah Al-Quran dan hadis wajib diterima loh. Tapi kalau pendapat pribadi boleh ditolak. Nah, silakan bergabung dengan kami. Mohon maaf, saya bukan psychic ya. Jangan nanti ada yang bilang saya kick. Saya bukan pengkick. Saya nggak kick. Saya menghargai orang Islam dan siapapun. Dengar ya. Kalian ya, ini saya baca di YouTube nih contoh nih. Ini contoh komentar di YouTube nih ya. Yang paling aku nggak suka dengar si Ripa selalu bilang aku ini anak mahasiswa. Aku yang mahasiswi kau nggak suka, berarti yang bermasalah kau. Kalau kau nggak suka ngapain kau nonton hantu? Kalau kau nggak suka kau jangan nonton.
ketika aku jadi mahasiswi kau nggak suka, kau ngapain nonton? Kan kau yang lucu. Jadi kita ini jangan berharap orang melakukan apa yang kita suka loh. Ingat loh, mentang-mentang kami ini hadir di ruang publik dan bebas nilai, bukan berarti kami ini berhak untuk diatur sama orang-orang yang bahkan kami tidak kenal. Apalagi Oten, orang Islam aja tidak berhak aku ngatur semua kok. Aku loh, kenapa seperti itu? Kita ini punya batasan gitu loh. Jangan lampaui hak kita. Jangan ikut hak prerogatif orang lain. Orang lain itu punya hak prerogatif. Jangan menjajah orang lain kayak Oten nih. Kita ini bukan Oten. Masa kita mau orang lain seperti yang kita mau? Nggak bisa bro. Nggak bisa. Oh aku tidak suka si Rifa makan salmon. Aku nggak suka Rifa mahasiswi. Kau yang nggak suka, aku suka. Apa kau? Ada yang suka kok, kau nggak suka. Jangan kau tonton, pergi kau ke sana. Ini jangankan perkara suka nggak suka, itu hak loh. Perkara agama aja apa kata Allah? La ikraha fiddin. Perkara menyembah kepada Allah aja Allah nggak paksa. La ikraha fiddin. Kok kita mau mengaku sebagai mahasiswi, kita mau jungkir balik, orang tersakiti gitu. Kadang juga kita tahu diri, posisi kita tuh siapa gitu. Gitu loh. Jadi tolong teman-temanku, berilah hak kepada diri kalian sesuai dengan porsi. Kalian menasihati itu hak. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kalian wajib menasihati sesama. Tapi ingat, nasihat itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Kalau saya maunya Uni begini, wah saya nggak harus ikuti mau kamu. Gampang kok. Ya, cukup ya. Jadi cukup gitu. Ya Bapak saya hormati, bukan saya yang kick tadi ya. Jangan nanti kalau orang lain kick saya terus yang disalah-salahin ini. Mentang-mentang aku bisa kalian gapai, kalian hujat seenak hatinya ya. Bukan apa-apa ya. Aku juga nggak peduli sih. Nggak peduli karena kalau aku peduli ketika kalian hujat, sebenarnya aku nggak ikhlas berarti berdakwah itu aja sih. Ya. Jangankan Kristen, orang Islam aja yang makan semeja dengan kita aja bisa nikam kita kok, bisa membicarakan kita kok. Itu bukan hal yang aib lagi, itu hal yang umum. Bahkan terjadi zaman Habil Qabil, malah adik kandungnya membunuh. Ini dunia bros, ini dunia. Inilah dunia. Di dunia ini kita tidak bisa membungkam mulut semua orang. Kita tidak bisa mengatur orang lain, kita hanya bisa mengatur diri kita. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan, tinggal gampang kok, pindah. Jangan tonton. Toh saya ketika ada kalian nggak nonton misalnya, menangislah saya. Tidak. Saya datang ke ruang publik ini atas keinginan sendiri. Saya mahasiswi. Coba saya tanya sama kalian, ketika saya mengaku mahasiswi, saya menyakiti siapa? Menyakiti orang yang tidak mahasiswi? Oh berarti kalau saya bilang saya perempuan, berarti laki-laki tersakiti sekarang. Gitu ya. Kak Asi, jangan di-kick netizen-netizen yang komentarnya itu nyerang pribadi. Nggak usah di-kick Kak Asi, biar aja. Moderator jangan meng-kick orang yang menyerang pribadi. Nggak apa-apa Bang Saiful, biar aja. Ini pembelajaran penting bagi saya, bahwa kita harus ikhlas. Tidak semua orang itu suka dengan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Nabi aja ada yang nggak suka, masa kita mau berharap yang suka? Ya, nggak usah. Nggak perlu, nggak penting. Nah gitu ya. Jadi buat kalian oten-oten ataupun non-oten yang tidak suka dengan saya, kan gampang kok, tinggal keluar dari room ini. Tapi saya nggak suka sama Rifa. Kau tonton juga aku nggak tahu diri. Kuludahi kau nanti. Ya, aku nggak suka dengan si Rifa. Aku benci kali nengok mukanya. Foto aku kau screenshot di HP kau pula letaknya. Hei hantu, jangan kau tonton. Tapi Rifa, kadang kebencian orang itu gara-gara mungkin karena gambar-gambar, gara-gara thumbnail yang menyudutkan lo. Jadi itu juga jadi pemicu loh. Sebetulnya kan kita kadang melihat yang nggak tahu isinya, tapi karena gambar akhirnya orang membenci lo. Itu juga tolong buat teman-teman konten kreator, jangan buat thumbnail yang menyudutkan salah satu pihak. Ingat, semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Begitu saya rasa ya. Apalagi ini sesama muslim. Itu enggak itu gini. Kalau kita dengan sesama muslim, kita nanti diomil hisap aja, hitung-hitungan, nggak usah di sinilah. Enggak, di sini rugi hitung-hitungan. Apa duit berapa sih yang kita dapat, hitung-hitungan di dunia, diomil hisap aja nanti. Karena dosa gua mungkin banyak, pahala gua sedikit, nanti gua melenggang aja, nanti diomil hisap, nanti dapat pahala banyak dari orang-orang. Ya, dari orang-orang itu. Banggalah kita ketika kita tidak salah diomongin orang, karena itu hanya akan menjadi peluang
keuntungan bagi kita. Pakai sistem pebisnis lah. Pebisnis tuh nggak mau rugi. Aku juga nggak mau rugi. Ketika kita dibicarakan oleh orang lain bukan karena hak, karena memang kebencian dan keiriannya kepada kita, maka itu hitung-hitungannya besar di yaumil hisab nanti. Aku nunggu itu aja nanti. Assalamualaikum ya Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Umu, silakan Kak Umu. Iya, betul sekali Umi. Kita harus punya pendirian. Apapun kata orang, jangan kita kita turuti apa kata orang itu ya. Biar dihina, biar diapain kita, yang penting kita Dihina sama manusia hina, Kak. Dihina sama manusia hina, jangan sedih Kak. Kecuali dihina sama Nabi. Ini kita dihina sama manusia hina, ngapain sedih gitu loh. Kecuali yang menghina itu para nabi, yang menghina kita para malaikat, atau yang melaknat kita adalah Allah, baru kita takut. Ini yang menghina kita, semua lubangnya ada kotoran. Dosa-dosanya pun jangan-jangan lebih banyak daripada saya. Ngapain kita takut? Apalagi yang menghina kita penyembah Tuhan beranus, Kak. Dihina sama penyembah Tuhan beranus itu bukan hinaan. Dipuji sama orang yang jauh lebih bodoh daripada kita juga bukan pujian. Jadi jadi jangan bangga dipuji, jangan pula sedih ketika dihujat. Cuman kalau fitnah ketika itu potensinya itu merugikan kita secara finansial atau cara apa tuh boleh kita urus kok. tapi sering-sering Oten itu nyerang nyerang pribadi Uni kan. Kak, jangankan Oten Kak, orang Islam aja nyerang pribadi saya, kenapa saya khawatir dengan Oten? Oten itu nggak nyembah Allah Kak, sedang penyembah Allah aja yang menggunakan Al-Quran aja dalam kehidupannya sehari-hari aja nyerang saya pribadi kok Kak. Karena nggak semua orang itu suka dengan kita Kak. Ada orang itu tidak suka dengan kita. Insya Allah aman. Kak, ada alasan orang itu benci kita. Bisa jadi orang membenci kita karena kita tidak bermanfaat buat dia. Atau ada orang benci sama kita karena dia iri dan dengki kepada kita. Atau ada orang yang benci sama kita karena terlalu cinta sama kita dan cintanya kita tolak. Ada orang yang benci sama kita karena emang gak suka sama kita gitu loh. Benci aja gitu. Itu motivasi orang itu banyak beragam. Dan biarkan itu menjadi pertanggungjawabannya masing-masing. Makanya saya kalau ada orang yang terang-terangan bicara di publik tentang saya tuh tanya cuma satu sama dia. Apa masalahmu? Kalau masalahnya tidak ada dengan kita gak pernah nyinggung dia, berarti masalahnya bukan pada diri kita. Kalau memang kita pernah berucap sesuatu yang menyinggungkan dia, kita harus minta maaf supaya kita tidak, ya jangan kita yang dihakimi di yaumil hisab, biar dia nanti yang berurusan dengan Allah di yaumil hisab. Karena pada saat di yaumil hisab Allah sudah berfirman, ya Allah sudah berfirman begitu, hari ini tidak ada satupun yang terzolimi. Andai saya pada waktu ini salah, insya Allah kalian tidak akan dirugikan kok. Kalau saya menyakiti kalian, kalian bisa mengadu kepada Allah nanti. Saya akan dihukum sama Allah. Saya harus siap dengan itu, gampang kok. Tapi sebaliknya ketika kemarin kapan itu? Karena ada yang mau mu'alaf namanya Iki itu sudah mu'alaf apa belum? Iki siapa itu? Saya nunggu-nunggu kurang tahu. Di live-nya. Kurang tahu Bun, kurang tahu. Kurang paham saya nggak saya gini, saya kalau ada orang yang mau mu'alaf ke Rumbang Zuma aja gitu loh, karena saya lebih senang tuh diskusi aja, karena kalau ada yang mu'alaf atau apa gitu mending cari yang ini aja gitu. Karena saya tidak mau terlibat dengan orang-orang yang mau mu'alaf di tangan saya atau apa gitu. Saya mau diskusi aja, diskusi. Banyak kok, kita ada lembaga APII untuk memualafkan, mungkin di sana mungkin mereka. Oke, Kak Umu ada lagi yang mau disampaikan Kak? Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi. Amin. Juga Bang Nandar, Bang Wan juga, semuanya apologet Islami semua. Semoga diberi kesehatan. Siap. Kasih rezeki. Oke, terima kasih Umu. Iya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sekarang kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow Jun. Teman-teman, hari ini saya menaikkan siapa yang daftar aja ya. Saya akan dengarkan apapun kata kalian, tapi kita berargumentasi aja ya. Kalau yang kalian inginkan adalah saya menjadi yang kalian mau, maaf mungkin ada yang saya tolak ya. Tapi saya dengarkan dulu nih. Halo Uncu. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Uncu, ada yang mau disampaikan? Dengar walaupun putus-putus Pak. Ya, saya pribadi saya senang dengan komentar Umi, pembelajaran yang diberikan Umi Pak. Perkenalkan saya Musnova, akun Uncu. Jadi Umi, saya mau nanya nih. Boleh kan mau nanya agak jauh dari tema ya? Boleh nggak apa-apa ya, tapi menyangkut masalah Islam. Lanjut aja Pak, lanjutkan, sudah saya bilang tadi. Silakan, biar kita ini efisiensi waktu. Begini,
ada seorang Kristen, pembawa agama, pemuka agama, tapi Kristen. Kebetulan anak saya berhasil jadi masuk polisi. Dia ngucapin alhamdulillah, sering ngucapin assalamualaikum, sering dengan baik. Tapi pada saat hari Natal sekarang, dia kan mau memperingati hari besar mereka, keluarga mereka. Apakah boleh saya seorang Islam mengucapkan selamat Natal ke dia? Gitu? Oke, Sekian. saya langsung aja ya Pak, biar to the point ya, biar kita nggak bertele-tele ya. Saya tidak berhak memberi fatwa. Itu dulu poinnya satu ya, Bapak jimi dulu karena Bapak ini dengarkan baik-baik. Saya ulangin ya. Saya tidak berhak memberi fatwa. Saya tidak berhak mengharamkan dan menghalalkan, mengatakan boleh dan tidak boleh. Tapi kalau ditanya ke saya, Uni bagaimana kalau jadi saya tidak perlu ucapkan selamat Natal. Nggak perlu. Nggak ada keperluan bagi saya mengucapkan selamat Natal. Oh dia baik sama kita, ya nggak apa-apa, dia yang mau kok. Ya, dia yang mau kok. Nah lebih enak tuh kayak Bang Khairul bilang tuh, fatwa MUI sudah jelas, ikuti fatwa MUI. Ya, tapi kalau ditanya ke saya tidak berhak memberi fatwa. Pemberi fatwa di sini di Indonesia itu MUI. Nah coba cek bagaimana fatwa MUI. Seperti itu. Tapi kalau saya ditanya, Uni mau nggak ngucapin selamat Natal? Gunanya buat saya apa? Manfaatnya apa? Oh nanti kan disukai Oten. Nggak penting disukai Oten. Kan gitu. Gitu loh. Kalau saya gitu. Kalau saya gitu Pak ya. Lebih enak tuh lihat fatwa MUI Pak, biar aman. Pak Uncu itu aja ya. Pak Uncu itu aja ya Pak, mudah-mudahan dipahami ya, supaya lebih enak lihat fatwa MUI, itu lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya mau ngucapin selamat Natal nggak, buat apa, ngapain gitu, dan nggak mau juga gitu. Kecuali pas saya nggak ngucapin Natal, nggak jadi Natal gitu kan. Itu baru saya pikirkan dulu tuh. Uni Riva, ada kabar terbaru nih, Donald Trump memutuskan Natal dibatalkan. Apa masalah? Gara-gara Uni Riva belum mengucapkan selamat Natal. Masa iya? Iya. Pokoknya orang Kristen nggak bisa Natal kalau tanpa Uni gitu. Ucapkan dulu Uni. Kalau nggak diskon tuh nggak jadi diskon. Nah itu pun, tunggulah ya seminggu dulu, saya renungkan dulu ya. Paling gitu jawabannya. Tapi kalau saya ucapkan nggak ada juga pengaruhnya ya ngapain gitu loh. Saya nggak mau melakukan. Saya tuh udah berteman dengan pebisnis, jadi mindsetnya udah pengen nggak mau rugi aja. Saya melakukan sesuatu itu kalau bisa nggak rugi gitu loh. Kalau bisa jangan sia-sia. Kalau bisa berpahala terus itu. Nah saya ngucapin Natal, pahala nggak dapat bisa jadi dosa gitu. Ngapain itu, rugi gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Jangan ribet-ribet hidup kita ini. Jangan diulang-ulang masalah yang sudah bertahun-tahun loh. Simple banget loh, gampang kok. Ya kalau kalian mau ucapin ya ucapin aja, tapi tanggung konsekuensi gitu loh. Bahwa konsekuensinya kalian percaya hari lahir anak dewa gitu. Kalau aku nggak mau sih mengingkari omonganku sendiri, karena aku percaya ketika aku mengatakan selamat hari Natal, hari kelahiran siapa, aku aja sampai sekarang masih nanya hari kelahiran siapa tanggal 25 Desember nih. Yang kita tahu itu adalah hari lahir dewa matahari gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, paham ya. Saya menjunjung hak, jadi saya menjunjung demokrasi teman-teman. Kalau teman-teman lihat, saya itu sangat demokrasi. Saya dekat dengan Nandar. Suatu saat kalau Nandar itu mengekang hak saya akan berantem sama dia loh. Saya menjunjung demokrasi. Perempuan itu diizinkan punya hak bersuara loh. Gitu ya. Halo Pak Has, silakan Pak Has. Teman-teman jangan lupa di follow MD Jun ya. Dia salah satu pengurus Mesia ya, yang mengamati komal-komal yang berhak menerima tunjangan Mesia. Dia bertanggung jawab akan hal itu, bukan saya. Oke Pak Has, halo silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ya begini, kalau ketika di dalam kebaikan ini kadang-kadang orang nggak suka ya, itu sudah jelas bahwa Nabi kita pun sudah berdakwah segala macam kan, dilempari sampai giginya patah kan. Oleh karena itu saya mensupport pada produk kita ini jangan pada terlalu maksudnya mundur, ataupun harus semangat
sungguh-sungguh Siap. dan sungguh-sungguh dan Terima konsisten. kasih banyak. Jangan ada Siap, insya Allah, Pak. tidak boleh mundur, maju terus pantang mundur. Itu dari saya. Maju terus, pantang mundur. Iya, Kasih, silakan. Yang mau untuk menemui kebenaran. Soalnya kan saya mahasiswi, Pak. Oh iya, nggak masalah. Kan begitu. Bapak nggak masalah kan kalau saya mahasiswi? Nggak, Bapak nggak masalah kan kalau saya mahasiswi? Walaupun dia anak kecil, kalau yang benar kan kita Masya kan Allah. begitu. Nggak, saya Jadi takutnya mentang-mentang saya mahasiswi saya nggak boleh bicara gitu kan. Mahasiswi ini kan seorang yang belajar. Oh, Ya, ya, jangan Pak, jangan Demikian tanya dulu lagi. saya turun dulu. Iya Pak. Assalamualaikum Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, saya mahasiswi Bang Spidol. Soalnya bentar, saya masih belajar soalnya. Kalau saya ini mahasiswi guys, kan masih belajar. Kalau bisa yang naik non muslim ya. Passwordnya Universitas Mahasiswi. Nah itu passwordnya ya. Halo 17 Agustus. Passwordnya silakan. Ya. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya dari Riau nih. Saya sangat mendukung, sangat istilahnya saya dekat sekali sama Ibu Uni Ripani. Setiap kali Uni Ripa lab, aku insya Allah kadang-kadang hadir kan. Tapi ya orang-orang nggak suka tuh, orang-orang yang iri aja tuh nih, nggak pedulikan. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Nah, saya dari Riau nih ya. Masalahnya buat mereka, bukan buat saya. Ketika mereka membenci saya tidak kekurangan rezeki dari Allah. Itu aja, tidak masalah itu biasa itu. Iya. Ya selamat nih kita. Itu aja. Siap, makasih Bang. Jaya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi malam kita sudah transfer beberapa orang penerima tunjangan wifi Mesia ya. Ada beberapa orang yang belum, karena tadi malam itu jaringannya nggak tahu, transaksi tidak bisa diproses katanya. Aku nggak tahu ya ada apa. Nanti aku coba lagi ya. Aku belum coba pagi ini. Sebentar lagi habis live aku coba lagi transfer. Ada beberapa orang lagi yang belum saya sebutkan yang sudah ditransfer teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penerima tunjangan wifi Kamis 25 Desember 2025. List penerima tunjangan wifi per bulan 350.000. Pertama Bang Faruk Sianipar, Gregorius sudah, Endang Surendol sudah, Papi Gembala sudah, Pastor Loading sudah, Kak Roshifa sudah, Madu Kuba sudah, Inspirasi belum. Ya. Inspirasi belum. Waalaikumsalam Bang Wan. Kena band nanti Bang Wan, Adek. Nanda, Nanti kena band. Bang Nandar. Menjauh. Oke, teruskan. Ya. Ustadz Yusuf PI belum, karena tadi malam ada masalah ini. Kucang Nonyot belum, Ustadz Tata belum, Ustadz Hanafi belum, Ustadz Miftah belum. 13 komal ini yang baru kita bisa cover pemberian tunjangan wifi karena masih keterbatasan dana dan juga kesepakatan pengurus. Buat teman-teman yang komal favoritnya belum dapat, mohon maaf mungkin belum saat ini. Ini amanah, kami hanya menyampaikan. Mudah-mudahan bulan depan semua masuk ya. Maaf teman-teman ya, keputusan siapa yang dapat itu keputusan para pengurus ya. Tidak ada yang bisa intervensi itu. Tapi itu pengurus yang punya tanggung jawab, bukan saya. Bukan saya ya gitu. Saya aja nggak dapat guys. Nggak apa-apa lah. Ya, saya dapat gelar sarjana aja juga nggak apa-apa lah. Kan saya mahasiswi gitu ya. Oke ya. Itu dia teman-teman, buat kontributor Mesiah, Masya Allah tabarakallah. Semoga tunjangan wifi sedikit yang kita berikan kepada mereka ini bisa bermanfaat bagi mereka, memberi semangat kepada mereka supaya mereka lebih semangat lagi berdakwah dan mereka istiqomah dan kemudian karena Allah. Kalau saya tidak nangis lah, insya Allah. Makasih Uni, makasih Bang Wan. Makasih semuanya Bang Jun. Halo Bang Awan.
Halo Awan E. Ya, halo, Uni Rifa. Ya, agamanya apa? Assalamualaikum. Islam, Uni. Ya, waalaikumsalam Maaf warahmatullahi dikepijit, Uni. Oh, kepijit. Lagi nyimak ya kepijit, maaf Uni. Siap, saya turunkan. Halo Pak Riswandi. Oke, turun dulu ya. Gak ada suaranya. Ya, jadi kenapa sih dialog lintas agama ini harus ada? Pertama, dialog lintas agama ini salah satu cara untuk memberikan pilihan kepada orang-orang tentang mana agama yang benar, mana agama yang tidak benar, atau membuka cakrawala berpikir orang-orang dari sudut pandang orang lain yang berbeda keyakinan dengan dia, gitu ya. Dan disinilah kita bisa melihat seseorang itu bagaimana ketika berbeda. Jangan menjadi orang yang menjajah dengan cara apa? Ketika orang berbeda lalu kita langsung menyerang pribadi. Kenapa? Islam ajarkan la ikraha fiddin. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sirah nabawiyah ya. Dan jujur saya belum baca, saya cuma dengerin nih. Ini jujur aja nih ya, karena saya belum baca sirah nabawiyahnya. Tapi saya sering dengerin ustadz tuh. Ini masyhur ya. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah tidak mau memberi makan orang kafir, malah ditanya sama Allah. Coba saya carikan dulu literasinya ya, biar nggak syubhat ya. Takut saya syubhat guys. Riwayat masyhur dalam kitab-kitab tafsir dan kisah para nabi, bukan ayat Al-Quran secara langsung, dan perlu dipahami dengan konteks yang benar agar tidak disalahpahami. Oh, ini masih kisah Israeliat ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dermawan, terutama kepada tamu. Suatu hari datang seorang laki-laki musyrik. Ibrahim alaihissalam menanyakan tentang keyakinannya. Lalu ketika ia tahu bahwa tidak beriman kepada Allah, Nabi Ibrahim enggan memberinya makan. Orang itu pun pergi. Kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim dan berfirman dalam riwayat, "Wahai Ibrahim, aku memberi makan orang itu sepanjang hidupnya, meskipun ia kafir. Mengapa engkau tidak sabar memberinya makan 1 hari saja?" Mendengar itu Nabi Ibrahim mengejar orang tersebut, memintanya kembali lalu memberinya makan. Sumber riwayat tafsir Ibnu Katsir. Oh, ini kisah-kisah Israeliat ya. Nggak maulah bawa kisah Israeliat lah. Nggak maulah. Maaf ya guys, kalau aku tuh nggak mau bawa kisah-kisah Israeliat ya. Takut aku syubhat. Kalau hadisnya ada nggak apa-apa. Ya intinya orang kafir itu kan walaupun mereka kafir, Allah tetap kasih makan gitu loh. Sedangkan orang kafir aja tidak menyembah kepada Allah, kita tidak suruh hantam mereka. Apalagi hanya berbeda pendapat seperti itu. Aku nggak mau bacakan kisah Israeliat. Kisah Israeliat ini takutnya banyak dustanya gitu. Halo user 72. Halo user. Halo, Ya silakan. saya dari Bunda. Dari Buddha. Terus kesini mau ngapain? Kesini mau ngapain? Allah itu karena melihat.
Allah pernah melihat. Allah maha melihat, bukan pernah melihat. Kenapa disembah tapi tidak melihat? Apa lagi? Udah makan kau? Makanya jangan kebanyakan makan babi kecap. Bertanya aja nggak jelas, apalagi kalau ditanya nanti. Gini, kan Allah itu kan Kapan? katanya Tuhan, tapi kan tidak pernah menampakkan diri. Tuhan mana yang pernah menampakkan diri? Tuhan kau? Pernah kau tengok Tuhanmu rupanya yang pernah menampakkan diri itu? Kayak mana bentuknya? Pernah kau melihat Tuhanmu rupanya? Seperti mukanya Adam. Kayak mana muka Adam? Tahu kau? Pernah kau tengok? Jangan kau bilang mirip muka bapakmu loh. Kayak mana muka Tuhanmu? Kayak muka Adam. Kayak mana muka Adam? Kayak muka bapakku. Kayak mana bapakku? Kayak mana bapakmu? Aku belum pernah nengok bapakku. Aku tampol kau. Gini Uni Rifa, Tuhan itu menciptakan manusia dengan segambar dan serupa dia. Kau kau Buddha, ngapain kau kutip kitab orang Kristen, penipu? Buddha kau ngaku-ngaku, tapi kitab yang kau kutip, Bible yang kau kutip, memang biadab anak dewa-dewa ini, anak dewa ini loh. Kau ngaku Buddha, tapi kau kutip Bible. Sejak kapan di Buddha Tuhan menciptakan manusia segambar dengan rupa Tuhan? Hantu belau. Malas sekali loh oten-oten nih. Udah makan biawak kau sana. Kau ngaku-ngaku Buddha kau. Gak mau Buddha mengakui kau. Buddha aja ogah mengakui kau. Ngaku-ngaku kau agama Buddha kau. Ngaku-ngaku agama Buddha tapi yang kau kutip perjanjian lama, hantu belau. Kau, untung aku lagi menyenangkan, untung aku lagi happy nih. Aku lagi senang-senang nih, kalau nggak udah kuludahi rohani. Ya kan, guys? Tuh, kau tengok burung-burung dia. Kau tengok nih, kau pernah dengar suara monyet? Monyet aja tak mau disamakan dengan kau tuh. Nggak boleh gitu. Ngaku Buddha yang dikutip kita perjanjian lama, nggak boleh gitu, jahat kali. Ngaku aja Kristen, malu kau rupanya jadi Kristen. Udah mulai malu sekarang. Bunda aku kok. Buddha yang kau kutip kita perjanjian lama. Sejak kapan ada di Buddha? Di ayat apa itu? Tuhan menciptakan segambar dan serupa. Hantu balau memang ini loh. Kau butuh duit nggak kau? Nih jual sendokku yang emas ini ha. Nih, butuh duit nggak? Kalau Uni Rifa, Allah itu berbentuk manusia atau enggak? Kok Allah pula berbentuk manusia? Enggak mau lah Allah berbentuk manusia. Ngapain berbentuk manusia? Kayak cantik kali manusia nih. Double nana. Tobatlah user. User. Double user. Dengar ya. Dengar ya. Ngaku saja kau jadi Kristen. Kenapa kau malu jadi Kristen? Nggak boleh kau kayak gini loh. Kau bawa agama Buddha di sini. Barusan kau keceplosan mengutip kitab perjanjian lama. Jangan seperti itu. Ini kau mengadu domba agama Islam dengan Buddha nih. Jangan gini. Kutanya sama kau, menipu itu berdosa nggak di agamamu? Ya. Terus kenapa kau menipu barusan? Nggak boleh loh kayak gitu loh. Bertobat lagi nih loh. Kalau kita mengikuti suatu agama, dan karena kita mengikuti suatu agama itu kita menjadi penipu, penjahat, berarti agama itu tidak benar. Demi membela agamamu kau jadi penipu di sini. Gini Uni Rifa, kan orang Islam itu kan menolak kalau Yesus itu menjadi Tuhan. Kau Buddha ngapain kau bawa Yesus? Kau Buddha tadi kau bilang kan nampak kali penipumu. Kalau kau Buddha nggak usah kau urusin Yesus. Apa urusan kau dengan Yesus? Emang adik kakak Siddhartha Gautama dengan Yesus? Nggak usah kau urusin Yesus. Kau Buddha katanya tadi. Nampak kali kau Kristen. Nggak boleh kayak gitu loh. Coba kau ingat nih, kalau ada orang Buddha nonton ini, sakit hati mereka. Mereka nggak ada terlibat dalam dialog lintas iman. Gara-gara kau mereka melihat bawa Buddha ini. Orang Buddha pun tak mau ada orang Buddha kayak kau. Tersakiti mereka. Tersakiti orang Buddha ketika ada orang Buddha kayak kamu ini. Jangan kayak gitulah. Ngaku aja sebagai Kristen.
Banggalah dengan agamamu yang di KTP itu. Lagi pula aneh sekali kamu itu loh, ngaku-ngaku Buddha tapi bawa-bawa agama orang. Ngaku-ngaku Buddha tapi yang kau bahas Yesus. Nggak boleh begitu. Malulah. Tapi kau nggak punya malu, nggak tahu lah. Aku bingung dengan mendidik kalian ini. Siapa yang bisa mengajari kalian ini? Tuhan kalian udah turun ke dunia, nggak mampu mendidik kalian loh. Bagaimana supaya kalian ini jadi orang baik gitu loh? Bisa nggak kalian tuh jadi normal, nggak nipu, nggak berbohong, jujur gitu loh? Janganlah kayak gitu, bertobatlah Yuser. Sabar dulu Paung ya, aku udah selesai dulu. Oke Yuser ya, bertobat. Kalau suatu agama membuat kau jadi penipu, berarti agama itu tidak benar. Jangan kau pertahankan. Ya, kalau perlu kau jadi Buddha beneran, lebih baik kau jadi Buddha daripada kau mengaku Buddha tapi yang kau bahas Yesus dan kitab perjanjian lama. Ya, ada aja kau, Dek. Ya, halo Paung, silakan agamanya apa? Halo. Iya, agamanya apa, Paung? Sehat, Uniripa, Bang Nandar. Ya. Alhamdulillah sehat. Agamanya apa, Paung? Saya Kristen. Oke. Di sini non Muslim boleh bertanya jawab dengan saya. Paung sebentar dulu. Bang Wan, mau ada yang sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nandar. Waalaikumsalam. Bang Wan. Aku ini bersama Bos Rajab, followers Bang Nandar. Masya Allah. Makasih. Hati-hati. Kesempatan ini saya bersama Bos Rajab ini mau mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday buat Bang Nandar. Masya Allah. Makasih Bang Wan. Bang Raja, hati-hati di jalan. Tabarakallah. Nah, beliau followers Bang Nandar juga. Masya Allah. Makasih kadonya Bang Wan. Makasih kadonya Bang Raja. Yang minta bos. Yang minta. Kebetulan nih, ini aku punya manajer Maybank ini. Wah, manajer Maybank. Ya. Minta. Oh siap. Baik Bang Wan. Gak apa-apa mentah juga. Terima kasih Bercanda Bang Raja. Ya makasih Bang Wan. Makasih berkah selalu buat Bang Wan dan Bang Raja. Hati-hati di jalan. Ini bila turun Sabah ini. Masya Allah. Manajer Maybank dari Malaysia. Selangor ya Bang Wan ya? Sabah. Lo Sabah, mohon maaf. Kami Sabah. Ya, yang penggemar Uniripa nih, waduh, manajer Maybank, penggemar Uniripa. Mantap. Hati-hati di jalan, manajer. Unik, sukses. Siap. Makasih, hati-hati di jalan. Jadi aku mau minta bos, minta. Apa deh? Ada suara nomor account, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar Uniripa ini manajer Maybank Malaysia. Kasih. Udah nggak usah diomongin, nanti banyak yang ini. Panas lagi. Nggak usah bahaya kita begitu. Kira kita di sini banyak yang support, banyak yang donatur. Nanti kalau ada orang yang susah kita yang salah nanti, nggak usah. Oh iya sir. Maaf. Karena gua udah malas gitu. Aku salah. Maaf. Karena tidak semua ketika kebahagiaan kita sampaikan di ruang publik semua orang senang. Ada orang-orang yang tidak senang, apalagi mungkin saat itu orang itu sedang tidak bahagia. Jadi kita hargai aja orang-orang lagi dalam keadaan gitu ya. Saya juga lagi nggak senang gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Paung, silakan Paung. Lanjut kita diskusi aja. Karena terlalu banyak nanti kita bukan apa-apa Nandar. Gua ini orang yang kentut aja tuh dibicarakan loh. Makanya gua agak ini sekarang. Kapan lu kentut? Iya, kentut aja gua dibicarakan. Enggak betul, itu betul. Udah. Saya makan aja. Makan aja saya belum masalah sama orang loh. Jadi saya ada. Bang Wan Abi. Assalamualaikum. Iya, lanjut. Ya, Bang Wan Abi standby dulu. Oke, Bang Paung, Bang Wan Abi buka komal lah konsisten kayak dulu. Sekarang kita Mesia itu punya program Mesia. Buat pembuka komal. Ya, Bang Wanabi dengar baik-baik dengar ya. Kan antum ini pernah buat komal. Ini bukan kami mau mensogok pakai uang, tidak, tapi kami Mesia ini mempelopori, mensupport teman-teman yang setiap hari buka komal untuk para apologet supaya tidak terbebani finansialnya. Kami support
tunjangan wifi per bulan 350.000 loh, tapi konsisten istiqomah bil hikmah. Jadikan roomnya itu bukan tempat penghujat tapi tempat mengedukasi. Ya, kalau Bang Wan Abi nanti kami lihat sebulan full itu istiqomah terus live-nya dan tidak menaik, maksudnya betul-betul mampu mengelola akunnya. Kalau penghujat nggak perlu dikasih tempat, kalau kecuali ada counternya di situ, naikkan bagus, didik dan bina Kamal itu insya Allah. Bukan cuma tunjangan wifi, insya Allah banyak kontributor di bawah netizen Islam yang kaya ini akan membagi uang kepada Mesia untuk dibagikan, memberikan tunjangan wifi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan. Tapi catatannya satu, Komalnya istiqomah dan bil hikmah begitu. Bang Wan Abi kalau memang mau kita support lagi itu biar banyak komal-komal kita. Jadi apologet ini kan banyak, biar apologet ini nanti berada di komal-komal itu, jadi nggak rebutan satu komal gitu ya. Karena kalau kami ini kan, saya nih memang mendominasi di Komanandar. Saya ini memang orangnya egois Bang. Saya tuh nggak, saya tuh sulit kalau seandainya diskusi sendiri tuh ada yang masuk tuh, kalau nggak satu mindset tuh susah gitu loh. Saya termasuk sama seperti Nandar. Saya kalau sudah dikasih kuasa di Komal ini tuh saya udah kayak menguasai. Makanya Komal ini sulit untuk dimasuki orang lain. Nah nanti bukalah Komal-Komal, perbanyak Komal-Komal sehingga para apologi kita yang punya potensi berdakwah itu punya tempat untuk berdakwah. Maka kami insya Allah akan memberikan tunjangan wifi kepada para ininya. Oke, kita lanjut. Dari tadi saya tuh nunggu Oten. Mari kita lanjut. Yang lain di mute ya. Ya. Karena tugas kita ini teman-teman ya, tugas kita bersama adalah mensupport para pembuka Komal ya. Azhar Sunan Yaqub ya Allah. Oke, belum ada yang mau bergabung. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kenapa diskusi lintas agama ini terus harus dilakukan? Karena memang ternyata banyak orang-orang yang selama ini itu membenci Islam itu bukan karena dia berilmu, tapi karena dia itu belum tahu sama sekali tentang Islam. Maka prioritas saya, ini saya pribadi ya, orang lain punya metode itu terserah, saya punya metode sendiri. Metode saya adalah prioritas saya itu menjelaskan Islam dulu. Tapi ketika mereka misalkannya menyerang akidah saya ikut Quran surah An-Nahl 126, boleh membalas setimpal dengan retorika, menggunakan metode komparasi. Ya, itu saya boleh. Jadi buat teman-teman semua Kristen atau non Muslim lainnya, apapun agama kalian, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, agnostik, boleh di sini naik untuk bertanya. Tapi kalau seandainya kalian ingin bertanya tapi saya wajib menjawab seperti yang kalian mau, jangan tanya sama saya. Ngobrol dengan orang tua kalian dulu ya. Dengan saya, kalian bertanya, saya menjawab dengan sepengetahuan saya. Begitu. Leonardo, untuk apa? Supaya kau cerdas. Kalau kau nggak mau, kau keluar sana. Ngapain kau di sini? Kau jangan munafik. Kalau nggak suka nonton Komal ini, minimal kau jangan typing. Kan bikin malu kau di sini. Nggak suka dengan Komal ini, tapi kau typing juga. Jangan munafik lah, ya. Kalau aku udah benci dengan orang, aku blok nomornya. Ini aku. Kau benci dengan kami, tapi kau tonton juga kami. Kau tengok aku tuh. Aku kalau lagi jijik sama orang, aku blok nomornya. Jadi kalau ada orang yang aku blok nomornya, berarti aku udah benci sama orang itu. Itu aku tuh. Jadi siapapun yang tahu cara, kalau kalian gampang menilai aku nih benci dengan orang atau tidak. Kalau udah aku benci, ya nah, rasa benci itu, tapi bencinya cuma bentar, nggak boleh lama-lama benci. Hari itu aku benci dengan kelakuannya, aku blok nomornya, nggak perlu lagi aku komunikasi dengan orang itu. Kau nggak suka, tapi kau typing juga di bawah. Oten. Saya tidak suka dengan si Rifa, tapi kau nonton juga kami. Itu kan namanya hantu belau kayak gitu. Istighfar bunda. Sabar. Nggak, emosi kepada Oten tuh emosi yang boleh lah kan, memang kecuali kita marah kepada orang yang tidak perlu kita marahin. Kan Oten tuh kan banyak kali. Aku nggak suka Komal ini penyesatan, tapi kau nonton juga hantu belau. Dari kami kau tahu bahwa Daud adalah nabi. Dari kami tahu kau Yesus terkutuk. Dari kami kau tahu ayat-ayat Tuhan ngambil bini orang. Coba kalau nggak kami bacakan, tahu kau rupanya? Nggak tahu kau jual nih sendok emasku nih. Ah, marah kau. Nih Oten, susah kali hidup menah. Bilang lagi aku sombong. Si Ripa sombong. Pamer sendok emas. Apa? Lanjut ya. Si Rifa kok sombong kali, apa-apa diucapkan di Komal. Gak bisa sekarang kayak gitu. Kenapa? Ternyata Uni Rifa ini berpengaruh sekali buat orang. Kentut aja bermasalah ya. Jadi
Nggak boleh aku menyampaikan. Besok aku kalau happy aku video call aja sama Nandar sama Tante Mika nanti. Tante Mika, kau tengok nih aku lagi makan durian musangking nih. Sedapnya punya. Tak boleh lagi aku live kan di streaming. Kenapa? Banyak orang ndak senang dan sakit hati. Kenapa? Mungkin betul juga kata Tante Mika itu. Pada saat aku makan, ada orang yang lagi lapar. Tapi lucu juga orang lapar kok nonton TikTok gitu ya. Ini lucu nih. Ini pertanyaanku nih. Ini nih. Ada orang lapar tapi dia nonton TikTok, jual lah HP itu. Ini aku nih ya. Kalau aku lagi makan, aku nih berdebat sama Tante Mika nih. Naikkan Tante Mika, ini kurang hajar Tante Mika nya. Aku kemarin live lagi makan di aku diserang aku sama Tante Mika loh. Mau kutanya Tante Mika. Aku heran nih Tante Mika ya. Mana Tante Mika? Naikkan dia. Kalau Tante Mika ini bilang, Uni katanya, ditelepon aku guys, dinasihati aku, tapi aku terpaksa makan juga kata-kata dia. Halo. Bentar ya, bentar ya bang. Ini aku berterima kasih juga sama Tante Mika. Ya, jadi kemarin aku makan guys. Padahal itu cuma komal-komal aku dengan Bang Mesia, dengan ini aja. Apa kata Tante Mika? Uni, janganlah buka-buka komal pas makan-makan Uni. Ada orang yang lagi lapar, lihat Uni nanti sedih mereka. Waktu itu bener juga ya. Nah sekarang berubah pikiran aku nih. Oh besok aku bilang sama Tante Mika, Tante Mika, kalau mereka lapar kenapa mereka nonton TikTok? Juallah HP-nya. Gituin. Berarti jarang yang nonton TikTok tuh orang lapar, nggak mungkin gitu loh. Gua bela si Mika nih, Nah, coba lu bela, debat kita. Coba. Di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara itu uang mereka ada, kuota ada, tapi yang jualan nggak ada. Oh iya juga ya. Oh iya juga, iya juga. Maksud Ya, nggak? astagfirullahaladzim. Oh benar. Jualan Masuk. ada, uang ada. Berarti gue salah, ada. Ya, Iya. tetapi mereka belinya kemana? Susah. Kalau kuota itu ada gratis dari benar. Starlink. Kalian benar. Kalian benar. Aku salah. Iya, makanya aku. Iya, udah. Besok aku makan durian. Rencana aku nggak pamer-pamer lagi deh. Ya. Ya, aku nggak mau pamer lagi lah besok ya. Halo, Muhammad. Susah guys, aku berantem sama Mika. Soalnya si Nandar CS-an sama Mika. Aku dijebak terus sama mereka berdua. Kalau kami bertiga teleponan pasti aku yang didebat terus. Udahlah, memang susah laki-laki ini mah berdua. Udahlah, aku kalah aja terus. Halo Pak Muhammad. Pak Moh. Tapi mereka sering nasihatin aku guys. Halo Pak Muhafandi. Halo Pak Muhafandi. Halo, oke turun ya. Ragil Agil, bedakan apa? Rifa. Wah, dijadikan imajinasi lagi gua sama orang nih. Ada aja nih ya. Tadi malam orang Gigo manggil-manggil nama gua, takutnya mencoli kan. Ini juga kayak gitu kayaknya nih, lagi tidur mungkin lagi pegang apa tangannya kan. Rifa. Wah, gua jadi imajinasi mulu nih. Janganlah kayak gitu kan. Ya tidur Rifa katanya. Parah nih. Kalian emang biadab ya. Mak 38. Gua nih mak umur 3. Umur gua tuh 38 tahun. Iya, Rifa. Ya kan? Dia mencoli gue yang dibayangin dia kan. Jangan gitu. Astagfirullah, emang cepat gue pengen balaki nih biar nggak ada lagi yang jadiin gue petisnya. Kurang ajar nih. Jangan gitu. Parah nih Oten. Rifa. Wah, takutnya matanya kepejam tuh. Tangannya kemana kan? Aduh, bahaya nih. Aduh. Emang serba salah jadi gue emang. Perlu gue jadi pakai kumis gue besok. Ya Allah, Robbi yang putih lama ini ya. Apakah Oten sedang mencoli dan sekarang dilihat aku nih, ya Allah, astagfirullah. Bini kalian kan ada, lampiaskan kepada bini kalian, woi. Kok muka aku pula yang dijadikan petis, yang ditampil-tampilin lah foto aku di komal-komal mereka, nggak pakai kutang lagi fotonya. Dia nggak bisa berkata-kata Uni yang mau nih kali.
Gini loh, Makanya gitu aja ya. terlalu suka kalian sama aku. Cobalah cari yang wajah-wajahnya mirip aku. Aku nih nggak bisa dibelah dua. Jangan kayak gitu. Jangan aku kalian jadikan imajinasi. Maaf ya guys. Lanjut. Aku nggak bisa jadi orang lain. Aku bisa jadi. Ya halo, aku bukan ustazah. Jangan Uni Rifa ini bukan ustazah. Uni ini mahasiswi ya. Mahasiswi ini belajar guys. Jadi kalian kalau lihat aku salah wajar lah. Aku mahasiswi bukan dokter, bukan profesor. Ya. Halo, Zen Lover. Riva katanya. Mendesah-desah pula dia di sini lagi. Riva, oh. Parah kau. Riva. Jangan ketawa di bawah, jangan gitu ya. Jangan ikut ketawa. Nanti marah aku loh. Oh, kalau marah suka ngajak-ngajak. Halo, jumpai di Sulika. Riva, parah Oten parah otaknya selangkangan aja Jumpai di apa? Kau kenapa Riva tadi? Halo. Bisa berkata-kata ini. Halo Riva. Lagi di mana? Lagi di mana? Nggak mau aku pakai filter guys. Takut aku pakai filter guys. Mencoli dia. Lagi di mana, Dek? Takut Aku udah nggak pakai filter loh. Udah ketahuan muka asli aku tanpa apa-apa tadi tuh. Kok masih kayak gitu kau? Follow aku. Musuh kali. Nggak apa-apa, follow aja biar jadi teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggak mau aku follow. Biar berteman. Ya nggak mau aku. Aku mau. Nggak mau aku Aku mau. Kirim nomormu. Takut kali Wak. Selamat siang abang-abang, akak semua. Selamat siang. Ya silakan Pak Revanov, agamanya apa? Oten garis lurus. Nggak ada di KTP Oten garis lurus. Kristen atau Islam? Tade apa akak cakap Oten tade? Akak cakap Oten ada. Sudah. Ngeri kali yang tadi itu ya. Takut Ya, Riko silakan. Maksimal 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya host dan Uni Rifa dan semua saudara sekalian dimanapun berada. Kami Rikos menjual cemilan ya, ada pempek, sutra, abon, pastel, peletek, kerupuk dan sebagainya dari ikan tenggiri. Ya silakan yang mau bantu di order, silakan di order dari Tanjung Pandan Belitung. Uni tambahin dikit. Teman-teman silakan yang mau membeli cemilan yang dijual Riko Mu'alaf silakan di DM langsung ya. Buat kalian-kalian yang mau membantu usaha si Riko silakan langsung DM ke orangnya, nanti tanya-tanya apa saja yang dia jual. Saya sudah pernah memakan apa yang dia jual ya. Alhamdulillah saya makan aman, damai, sentosa ya. Waktu saya makan tidak apa-apa, enak. Buat kalian yang suka dengan cemilan-cemilan yang dijual Riko silakan hubungi langsung, support bisnisnya saudara kita gitu ya. Riko WA-nya ada di bio nih. Ya, WA-nya ada di bio ya guys, begitu.
Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini apa nih? Di sini jelas agamanya. Kalau nggak jelas agamanya nggak bisa diskusi di sini, Pak Revanov. Agamanya apa? Kristen atau Islam? Nggak ada agama oten garis lurus tuh nggak ada. Ada agama itu di KTP di Indonesia. Saya tak tahu kalau ada di luar lainnya. Kristen atau Islam? Silakan. Mana? Saya di Malaysia kak. Jadi tak tahu. Saya tak nanya Anda ini di mana tinggalnya. Saya kan nggak nanya Anda tinggal di mana. Saya tanya agama Anda apa. Johnny, Muslim garis lurus. Oke. Kalau Islam di sini berarti tidak ada kepentingan diskusi lintas agama, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku oten, sekarang aku Islam. Gak jelas nih orang nih. Banyak kali orang-orang yang pansos namanya itu. Ada orang yang demi ingin bicara di ruang publik biar dapat tempat lalu dia berbohong. Berarti itu orang itu yang dia kejar itu adalah tempat itu, panggung itu. Buat apa berbohong? Kemarin dibilang oten, sekarang dia bilang Islam. Orang seperti ini sulit diajak diskusi teman-teman, karena yang keluar dari mulutnya nanti hanya dusta, ya, dusta, dan dusta. Dan gak ada gunanya diskusi dengan dia. Dia mau jadi hantu belau pun kita gak ada urusan itu. Gak bagus kayak gitu. Awalilah kalau diskusi itu dengan kejujuran gitu, ya. Gak bisa kayak gitu. Oke, kita lanjut diskusi kita. Nah, jadi kenapa kita butuh diskusi? Memang ternyata banyak orang-orang setelah berdiskusi baru mengetahui mana benar mana salah. Karena kalau orang dari kecil diberikan doktrin bahwa saus ini adalah Tuhan, orang tuanya yang ngasih tahu. Jadi di awal dia ikut-ikut orang tuanya aja. Tapi setelah dia belajar apa definisi Tuhan, pantaskah saus ini menjadi Tuhan atau tidak, maka dia akan melibatkan kognitif pilihannya dan ilmu pengetahuan. Nah, pada saat itu harus ada orang yang berbicara dengan dia, memberikan edukasi atau sudut pandang yang berbeda. Nanti dari situ akan terbuka cakrawala berpikirnya bahwa oh iya ya, nggak mungkin saus jadi Tuhan. Pertama, saus ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tuhan itu ya secara filosofi atau secara esensi harus mampu berbuat apa-apa yang dia kehendaki. Saya kutip sekali lagi, berbuat apa-apa yang dia kehendaki, bukan berbuat apa-apa yang kalian kehendaki, ya. Artinya saus ini secara esensi tidak berkuasa, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan. Nah, cara berpikir seperti ini yang membuat banyak orang kemudian tersadar apa yang dia yakini itu betul atau tidak. Nah, itulah kenapa penting sekali kita diskusi dua arah itu dengan cara yang baik. Tapi kalian bilang Unirifa kan keras. Oh iya, saya diajarkan dalam Al-Quran orang beriman itu akan keras kepada orang kafir. Konteksnya dalam berperang. Ini Ghazul Fikar, ini udah perang apa? Perang argumen. Karena ketika kita memberikan ilmu kepada mereka, mereka serang akidah kita, maka mereka boleh saya balas setimpal tuh. Nah, jadi pembalasan secara setimpal inilah yang membuat terkadang oten-oten laknatullah ini menjadi kacau balau kehidupannya gitu, ya. Karena dengan adanya perdebatan, coba dulu si Kudus TV itu tidak berani mendeklarasikan bahwa Yesus punya Tuhan. Akibat dia diskusi dengan kita, dia sendiri mengakui, saya banyak diskusi dengan Muslim, mereka sepakat bahwa mereka mentuhankan, yang artinya tunduk patuh, maksudnya sama Yesus dengan Nabi Muhammad. Maka Yesus punya Tuhan, karena Yesus tunduk patuh, makanya dia bertuhan. Kalau Nabi Muhammad adalah Rob yang dikatakan Tuhan karena kita tunduk, maka ketika Yesus tunduk atas perintah Bapa, maka Yesus bertuhan. Maka dari sinilah si Kudus TV terpaksa menerima konsekuensi logik bahwa Yesus punya Tuhan. Ini mengguncang gereja Kristen. Kenapa? Karena Kristen selama ini mengakui bahwa Yesus tidak punya Tuhan, dialah Tuhan itu sendiri. Tapi pada akhirnya si Kudus TV berkat diskusi dengan orang Islam akhirnya mengakui bahwa Yesus punya Tuhan. Berarti ada manfaatkah diskusi lintas agama? Yes. Diskusi lintas agama bermanfaat bagi orang-orang yang sedang mencari kebenaran, seseorang yang sedang goncang, dan orang yang belum tahu. Tetapi menurut orang-orang jahil tentu tidak berguna, karena memang orang jahil tidak berguna baginya ilmu pengetahuan. Seperti itu, ya. Jadi mari kita silakan
Ya itulah teman-teman, teman-teman yang di YouTube tidak usah membicarakan pribadi orang lain ya di typing ya, itu nanti kita berdosa loh. Kita nggak ngomongin orang aja, kadang kita terbawa-bawa loh. Ya, teman-teman jangan membicarakan orang lain di live. Kasih, kondusifkan, kasih izin, minta tolong kasih. Jangan sampai ada orang di komal kita atau di live streaming kita membicarakan pribadi orang lain. Kalau mau membicarakan perilaku orang lain, mau sebagai contoh, jangan sebut nama orangnya, ya. Tapi jangan terang-terangan pula perilakunya, nampak kali nanti, ya kan? Ya kan? Kayak aku misalnya ngomongin orang, ada orang yang benci kan, apa, yang marah karena benci, itu jangan diulang, itu orang tahu arahnya kemana, itu nggak perlu pakai ilmu untuk tahu itu siapa maksudnya gitu. Tapi ini kalian nggak tahu nih, ini kalau aku bilang kalian nggak tahu nih ya, aku mengharamkan beberapa komal Islam, tuh pasti kalian nggak tahu kan ya. Aku pernah mengharamkan untuk diriku komal Islam, itu pernah, pasti kalian nggak tahu. Aku nggak perlu ngasih tahu nama orang itu, karena itu nanti orang jadi benci sama dia. Tapi kalau aku memang itu aku perilaku. Kenapa aku begitu? Ya karena ada komal Islam yang aku dijadikan bahan untuk dia mendapatkan viewers, tapi dia justru menghina, menista aku tanpa dasar yang jelas. Kan gitu tuh, gitu. Seperti itu. Itu nggak apa-apa, kasih ya. Tapi kalau kita sebutkan namanya gitu ya, janganlah, nggak usah lah, ya. Nggak usah sebut nama orang di situ, biarpun kejahatan orang itu biar aja lah. Lebih bagus kita nggak tahu kejahatan orang loh, enak loh kalau nggak tahu orang jahat loh. Jadi kita tuh pikirannya positif aja sama orang. Tapi ngeri juga ya kalau kita tahu orang itu jahat ini dan segala macam, jadi nggak nyangka aja gitu ya, nggak usah lah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.